Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita di tempat ini, amin. Boleh lambaikan tangan yang bersukacita pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Sudah siap semua untuk beribadah? Amin. Pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur, menyembah Tuhan, buat pertolongan Tuhan sepanjang tahun ini hingga di penghujung tahun ini di bulan Desember. Kita boleh ada di tempat ini, kita masih boleh menghirup udara gratis, kita masih diberi kelimpahan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau Juru Selamatku. Katakan Tuhan Kau setia. Tuhan Kau setia padaku. Amin. Terima kasih Tuhan. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Bersama-sama katakan ku sembah. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan setiap kami Tuhan. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, Walau lewati lembah, Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. aku Terima tak kasih, Tuhan ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Oh, Kau kekuatan kami. Hanya Engkau Juru Selamatku. Tuhan Kau setia. Tuhan Kau setia padaku. Kami yakini Tuhan. Oh, Ku yakini pertolongan-Mu pertolongan takkan pernah terlambat bagi kami Tuhan. takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Kau Bapa kami. Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidup. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Kau kekuatan kami Tuhan. Yesus kekuatan di hidup. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama bangkit berdiri. Katakan ku sembah. Ku sembah Kau Allahku, Bapa
saja katakan, sambil mengangkat tangan katakan, Ku sembah Kau Allah, ya Yesus, Bapa dan sahabatku, Kau yang memperdulikan kami Tuhan. Dulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, walau lewati lembah, Kau tak pernah meninggalkan kami. Yesus, kekuatan di hidupku. Sekali lagi dengan sungguh katakan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang peduli Yesus, seluruh hidupku, Walau lewati lembah, walau
terima kasih. Kami bangga Tuhan. Haleluya. Yesus, tiada seperti Engkau, tiada yang seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau yang berdaulat atas hidup kami Ya Tuhan. Rama kasih kama ya Rama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya Kau Tuhan. Engkaulah Tuhan, sama-sama katakan Engkaulah Raja. Engkaulah Raja, Kau yang berdaulat Tuhan. berdaulat atas hidupku, ku berserah Sambil mengangkat tangan katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah kasih buat penyertaan-Mu. Sebentar kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Sama-sama yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Dia hadir di sini, Dia siap melawat kita. Haleluya. Kita mau nyanyi bagi Tuhan. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Menari buat Tuhan. Kami mau menerima sukacita yang baru dari Engkau Tuhan. Kami mau berikan nyanyian baru buat Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat suaramu buat Tuhan. Angkatlah
Puji nama Tuhan, kita sebentar akan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Sekali lagi kita mau datang kepada Tuhan bersyukur buat kebaikannya, hingga kita boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berikan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau berikan pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Ya Yesus, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat. Kami angkat suara kami, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, ku beri kemuliaan Yesus dan hormat. Kami angkat suara kami, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti. Dengan bangga katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sama-sama katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib,
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, sebab Engkau besar. Berikan tepuk tangan kepada Allah yang besar. Haleluya. Engkau besar, tiada sepertimu Yesus. Tiada yang seperti Engkau, Allah yang besar yang menyelamatkan kami oleh anugerah-Mu. Engkau memelihara, memberkati kami, sehingga kami hari demi hari menikmati setiap janji Tuhan yang digenapi. Terima kasih untuk pagi hari ini hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Sebentar kami mendengar firman Tuhan. Berfirmanlah, kuasai hidup kami dengan firman-Mu, supaya kami melangkah berjalan dalam terang firman-Mu, sehingga setiap hari kami boleh menikmati janji-janji Tuhan yang pasti digenapi. Terima kasih, kami siap mendengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom. Ya, tetap sehat. Biarlah sukacita Tuhan memenuhi kehidupan kita. Sebab sukacita karena Tuhan itu sumber kekuatan kita. Puji Tuhan. Ada banyak pertanyaan dari segelintir orang mengenai kelahiran Yesus. Apakah benar tanggal 25 Desember? Ya. Tapi semua kita sebenarnya harusnya tahu bahwa bukan soal tanggalnya, tetapi percayanya bahwa Yesus sudah datang ke dunia dan menebus dosa kita. Amin. Kelahirannya nyata 2000 tahun yang lalu. Tapi seringkali diperdebatkan apa benar tanggalnya 25 Desember. Ini satu cerita di Injil Lukas di mana Imam Sakaria, suaminya Elisabeth, papanya Yohanes Pembaptis, sedang dapat giliran jaga di bait Allah untuk membakar ukupan. Tiba-tiba datang malaikat memberitahukan kepada Sakaria, dalam bahasa saya tentunya, "Hai Sakaria, istrimu ngandung loh." Iya. Karena Sakaria nggak percaya, masa toh? Bener, yang bener. Karena nggak percaya dia bisu. Iya. Ternyata Elisabeth mengandung. Ya. Dia dapat tugas giliran jaga di bait Allah pada pertengahan bulan September. Ya. Benar, Elisabeth mengandung ternyata. Ada dua peristiwa yang berbeda dalam waktu yang berbeda. Malaikat juga datang kepada Maria, istri Yusuf, dan berkata, "Kamu akan mengandung oleh Roh Kudus, dan lewat engkau lahirlah Yesus, juru selamat dunia." Maria percaya enggak? Percaya. Jadilah kehendakmu. Ya. Dan setelah Maria percaya, dengan iman dia percaya bahwa kandungan yang di dalamnya adalah Roh Kudus yang bekerja lewat dia. Ya. Lalu dia datang bersama suaminya datang kepada Elisabeth, istri Imam Sakaria. Dalam Lukas mengatakan bahwa ketika Maria ke rumah Sakaria, bayi yang di kandungan Elisabeth yang berusia berapa bulan? Yang pernah baca Alkitab, ya. Bayi yang berusia 6 bulan di dalam kandungan penuh dengan Roh Kudus. Ya. Berarti selisih Yesus yang di dalam kandungan Maria dengan Yohanes Pembaptis berapa bulan? Loh, tadi saya sudah sebutkan usia kandungan
Elizabeth 6 bulan, berarti selisihnya 6 bulan gitu. Nggak usah terlalu dipikir ya, 6 bulan, ngikut aja alurnya ya. Jadi begini, ketika Zakaria di pertengahan bulan September mendapat pernyataan bahwa istrinya akan mengandung, maka pernyataan itu dihitung secara hitung-hitungan bulan. Pernyataannya Oktober kan, September kan, dimulai Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. 9 bulan kan? 9 bulan lewatlah, lahirlah Yohanes Pembaptis. Berarti akhir Juni kan? Akhir Juni ya, betul ya, karena pernyataan malaikat kepada Zakaria pertengahan September. Jadi secara normal, kurang lebihnya kalau 9 bulan kan pertengahan Juni. Kalau 9 bulan lewat kelahiran normal berarti kan akhir Juni kan. Kalau dihitung selisih 6 bulan kelahiran Yesus, hitung saja. Selisih dengan Yohanes Pembaptis berapa bulan tadi? 6 bulan. Juli. Tahu bulan enggak Bapak Ibu? Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Selisih 6 bulan. Yohanes lahir akhir bulan Juni. Berarti Yesus lahir akhir bulan Desember. Jelas? Jadi nggak usah bertanya ya. Wah, itu mungkin kira-kira kurang lebihnya. Jadi tidak usah ditempatkan 25 nggak apa-apa, tapi akhir bulan lah begitu aja. Kan akhir bulan 25 termasuk akhir bulan kan? Ya. Ya puji Tuhan, itu hanya pengertian secara sederhana. Tapi saudara bisa menjawab kalau orang bertanya begitu ya. Secara logika kan, jangan ngawur. Pokoknya dengan iman tanggal 25, imannya bukan tanggal 25-nya. Imannya melakukan firman Tuhan itu yang penting. Dengan percaya firman dilakukan itu iman. Bukan soal berbantah-bantahan dengan tanggal, tapi bisa dijelaskan secara logika. Itu sebabnya kita belajar arti keselamatan. Sebab keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus itu tidak hanya meliputi kehidupan nanti di surga. Seperti lagu anak-anak mengatakan, di surga nanti berpakaian putih, atas kepala bermahkota emas. Ingat lagu sekolah minggu zaman 80-an? Ada yang sudah lahir? Ya, itu ya. Oh, di sini ya angkatan 80-an jarang. Kebanyakan angkatan 70-an. Malah itu. Iya, puji Tuhan. Keselamatan yang kita terima tidak sebatas nanti waktu masuk surga. Waktu kita menjalani kehidupan rohani di dalam Dia. Tetapi mulai ketika kita percaya dalam hati dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, kita sudah diselamatkan. Amin. Sehingga hidup kita, tubuh, jiwa, roh kita terpelihara sampai pada akhirnya kita masuk surga. Mulai kita percaya sampai kita di surga nanti terpelihara. Ada jaminan yang pasti. Ya tidak bisa dipungkiri, tubuh ini dalam firman Tuhan di dalam Korintus kan mengatakan, manusia jasmani ini makin hari makin merosot. Tidak ada yang super ya, makin kuat. Tapi secara manusia kita tambah umur, tambah kemampuan fisiknya menurun. Anak saya sendiri masih kecil ya, balita. Dia mainan truk, mobil-mobilan. Ini truknya sudah tua loh. Saya bingung loh, truk kok tua? Kalau tua kan bapaknya. Oh iya. Apa tuh tua itu? Saya tanya kepada anak saya. Tua itu sudah lama. Loh, anak balita itu, jadi kalau kita makin menjadi tua itu sebenarnya sudah lama hidup di dunia. Anak kecil bisa tahu. Apa tuh tua? Tua itu sudah lama. Jadi orang tua itu orang yang sudah lama begitu. Itu penjelasan anak balita loh. Bahkan ketika mainan gitu, dia ngomong mobil-mobilan, kita harus
ini loh memindahkan mobil-mobilan ke tempat lain. Dia ngomong kita harus mengevakuasi gitu. Loh, terus kakaknya itu yang SD bertanya, Bas, evakuasi itu apa? Saya ini ya bingung saya sendiri, mungkin penjelasannya dia berbeda ya, mungkin yang seperti tua tadi kan udah lama, mungkin evakuasi dia menjelaskan evakuasi itu pindah gitu aja, mungkin menurut dia loh ya. Tapi benar ya, nyambung gak? Evakuasi itu memindahkan, dipindahkan, benar ya? Berarti dia lumayan lah, mungkin turun bapaknya. Mungkin itu kan belum tentu ya. Oke. Masa istilah evakuasi balita tahu. Ya. Itu karena dia lihat TV ada berita bencana alam. Terus evakuasi gitu dia berpikir. Ya. Tubuh itu makin lama makin menurun. Tubuh jasmani ya. Sebab saya ini berpikir belum lama loh menginjak usia remaja sekitar 20 tahun. Belum lama. Tapi sekarang kok umurnya udah 2 kali lipat usia remaja. Itu sesuatu hal yang cepat berlalu. Seperti dikatakan anak saya tadi, udah lama berlalu. Ya. Yang intinya tua begitulah. Ya. Waktu remaja saya kalau lomba lari harus paling depan, menang maksudnya. Kalau sekarang suruh lomba lari, saya wakilkan. Karena memang tubuh itu lemah, makin hari makin menurun. Tetapi jangan sampai jiwa dan roh kita menurun, harus meningkat secara rohani. Karena anugerah yang diberikan Bapa kepada kita, itu membuat kita makin bertumbuh. Amin. Makin mengenal Tuhan, makin dewasa. Sebab dewasa secara rohani itu bukan soal umur, tapi soal kehidupan yang terus berjalan dalam firman Tuhan sehingga bertumbuh, makin mengenal Tuhan, makin melakukan firman Tuhan, makin hidup seperti Kristus telah hidup, itulah dewasa. Amin. Ya. Kita baca Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Kalau pengobatan bisa alternatif dengan cara lain, dengan berbagai upaya. Tetapi keselamatan hanya di dalam Yesus. Tidak ada jalan lain, tidak ada alternatif lain. Hanya di dalam Yesus. Sebab firman Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah salah satu jalan atau akulah jalan. Berarti satu-satunya jalan kepastian keselamatan di dalam Yesus. Amin. Itu sebabnya keselamatan itu adalah anugerah. Bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita. Tapi karena kasih karunia. Bukan hasil usahamu, bukan perbuatan baikmu. Tapi kasih karunia. Kasih karunia itu bisa berbuah kalau kita meresponinya. Perhatikan, pada saat seseorang dilahirkan kembali, perubahan status di hadapan Tuhan itu membuat berkat rohani diterima. Apa berkat rohani yang kita terima ketika menerima anugerah Tuhan? 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita sudah terima keselamatan karena anugerah. Kenapa yang lama masih melekat? Ya. Firman Tuhan kan dengan jelas berkata, yang lama sudah berlalu. Bukan yang lama masih ngawe-ngawe. Lama baru itu apa toh? Manusia lama itu hidup kita yang lama. Ya. Sifat lama, sifat daging. Kebencian, iri hati, amarah. Ya. Hawa nafsu itu hidup lama. Tetapi di dalam Kristus kita menjadi manusia ciptaan baru. Setelah menerima anugerah keselamatan, Kristus di dalam kita, rohnya di dalam kita. Yang membuat kita ciptaan yang baru. Yang baru sudah datang atau akan datang? Sudah.
Karena apa? Yang lama sudah berlalu. Jangan sampai kita nyanyi, aku masih seperti yang dulu, sudah berlalu yang dulu. Amin. Yang baru sudah datang. Tapi kenapa menjadi orang Kristen sejak zaman Majapahit sampai sekarang kok belum berubah? Itu menjadi pertanyaan. Karena perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadi perubahan. Amin Bapak Ibu. Loh, ini katanya Kristen kok masih suka marah-marah ya? Kok masih suka ngambek ya? Kok masih suka tersinggung ya? Katanya ciptaan baru. Ciptaan baru itu dikerjakan oleh Roh Kudus, kita tinggal di dalam Kristus. Tetapi kalau kita tidak meresponinya dengan benar, dengan cara apa tuh kita meresponinya? Dengan berjalan dalam firman Tuhan. Perubahan itu tidak terjadi. Memang kita bisa berubah diawali dari pekerjaan Roh Kudus. Tapi kalau pekerjaan Roh Kudus di dalam kita di dalam Kristus tidak diresponi oleh kita yang percaya, dengan cara apa toh kita meresponinya? Dengan cara nurut, taat, melakukan firman, ya tidak berubah. Orang kenapa tidak bisa berubah? Dia berkata, nek wis ngene yo ngene lah, itu repot ya. Aku mau seperti Yesus. Tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Belum seperti Yesus. Yang seperti Yesus hanya tidak berubahnya, tapi kelakuannya belum. Untuk menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru. Yang dikerjakan Roh Kudus di dalam Kristus, yang hadir di dalam hidup kita, harus diresponi dengan benar, dengan taat pada firman Tuhan. Amin. Hari-hari ini kita berjalan dalam firman Tuhan, amin. Selalu amin. Loh, aminnya kok kayaknya kurang keras, mungkin ada sedikit keraguan-keraguan dalam hatinya. Iya, sebab kita mau mengerti bahwa orang percaya itu bukan sekedar memiliki cara pandang atau kebiasaan baru, new normal, seperti yang diwacanakan oleh Bapak Presiden. Menghadapi pandemi ini kita berjalan dalam new normal. New normal itu bukan berarti sudah kembali seperti semula, tetapi melakukan kebiasaan baru, termasuk melakukan 3M. Apa 3M? Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Sudah dilakukan? Itu secara jasmani. Tapi ada hal yang rohani yang perlu kita lakukan. Lebih daripada itu, roh kita dihidupkan. Karena ketika kita berdosa, kita mengalami maut. Bukan maut mati secara jasmani, tapi rohnya mati. Karena Allah itu roh. Kalau berkomunikasi dengan Allah harus dalam roh. Lah rohnya mati berarti kita tidak bisa, terputus. Iklan zaman dulu mengatakan putus hubungan dengan nyamuk. Tapi karena kita berdosa, kita putus hubungan dengan Allah. Tapi oleh anugerah keselamatan, roh kita hidup, dibangkitkan. Lalu kontak kembali dengan Allah. Ada persekutuan, ada fellowship. Kita datang kepada Tuhan sebagai ciptaan yang baru, memiliki hubungan dengan Allah yang dipulihkan. Amin. Jadi kita setiap hari punya kesempatan untuk datang pada Tuhan. Karena roh kita hidup. Karena anugerah Tuhan membuat roh kita kembali hidup, dihidupkan. Sebab apa? Dosanya diampuni. Amin. Rohnya dibangkitkan menjadi manusia ciptaan yang baru. Yang kedua, pada saat seseorang dilahirkan kembali, apa yang berubah? Menyandang status sebagai anak Allah. Perhatikan Roma 8 ayat 14-17. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, adakah yang masih merasa takut? Terimalah roh Allah. Biarlah hidup kita dipimpin roh Allah. Sebab kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita takut lagi. Amin. Ada banyak alasan untuk kita takut. Tetapi status kita sudah jelas, kita anak Allah. Tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita takut lagi. Tapi roh kudus di dalam kita yang membuat kita apa? Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Ketika kita menjadi ciptaan yang baru karena diselamatkan, kita menerima roh yang menjadikan kita apa? Anak Allah. Katakan bersama saya anak Allah. 1, 2, 3, anak Allah. Tengok kiri kananmu, lihat.
anak Allah sedang duduk. Oh, iya. Iya, merenungkan firman Tuhan. Amin. Ya, haleluya. Oleh roh kita berseru apa? Aba, ya Bapa. Kita bisa memanggil Tuhan kita itu Bapa, Ayah, Dedi, dan apalagi sebutan ayah. Itu karena roh Allah, amin. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan kalau kita anak, kita apa? Kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang yang berhak menerima janjinya Tuhan, janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Itu sebabnya kalau kita mau menerima warisan, hak bagian kerajaan surga, status kita sudah jelas karena anak, kita anak Allah. Di bumi ini ada seorang ayah itu mewariskan hartanya kepada anaknya, bukan kepada tetangganya, benar gak? Iya. Demikian juga Allah adalah Bapa kita yang mewariskan berkat kerajaan Allah, berkat rohani yang menjadi hak kita, bagian kita. Jika kita menderita bersama Kristus dengan Dia. Menderita itu bukan karena kesalahan kita, bukan karena mencuri, bukan karena menipu. Tapi menderita karena Kristus itu contoh karena sebagai orang percaya menjadi pejabat, lalu ada statement mengatakan Kapolri itu harus beragama tertentu, tapi dia punya kedudukan yang layak untuk menjadi Kapolri, tapi dia sayangnya percaya Yesus, tidak diangkat. Menderita enggak? Tekanan batin. Tapi menderita bagi Kristus itu akan menikmati warisan. Amin. Bertetangga, wah itu orang Kristen itu. Enggak usah diundang. Menderita enggak? Kalau ada punya gawe di tetangganya, karena Kristen tidak diundang, menderita, dikucilkan, menderita. Tapi karena Kristus, tetap bersyukur sehingga menikmati warisan surgawi. Amin. Misalnya kita punya orang tua kita berkata, karena kamu Kristen, kamu tidak dapat warisan, menderita enggak? Amat sangat menderita sekali. Warisan. Tapi karena Kristus kita mendapat warisan yang lebih mulia, yang kekal, yang tidak sementara. Amin. Itu sebabnya jadi anak Allah itu luar biasa. Seorang anak itu siapa yang bertanggung jawab? Bapaknya. Nah, kita ini anak Allah. Yang bertanggung jawab atas hidup kita siapa? Bapa kita di surga. Amin. Sehingga kita tidak takut lagi menghadapi apapun. Ya. Kalau kita mendengar berita hari-hari ini, pandemi ini, suspeknya yang kontak erat makin bertambah, bahkan yang mengalami positif. Kadang-kali berita positif itu belum tentu positif ya, membuat kita takut ya, benar gak? Oh, kita jadi agak takut, wah kok banyak ya, kok banyak. Tapi kita tahu kita punya Bapak yang memelihara kita, yang sanggup menyembuhkan, melindungi, bahkan yang sakit pun bisa sembuh. Ya. Tapi fisik itu bukan ukuran. Kalau kita lemah pun sebenarnya Tuhan tidak menilai fisik kita, tapi hati kita yang terus melekat kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi jangan mengukur segala sesuatu dengan jasmani. Uangnya banyak, badannya sehat. Tuhan itu melihat hati, manusia melihat apa yang tampak di depan mata. Kalau ada orang sakit, oh banyak dosanya. Kalau ada orang meninggal karena sakit, oh ada yang salah. Oh semua salah kalau begitu. Yang enggak salah cuma dirinya. Tuhan aja mati untuk dosa kita, amin. Dihakimi oleh orang yang beragama, benar enggak? Tuhan itu dibunuh oleh orang yang beragama. Agama tidak menyelamatkan. Iman kita kepada Yesus itu yang menyelamatkan kita. Amin. Haleluya. Jadi kita ini anak-anak Allah.
apapun keadaan kita, kita anaknya, Bapa kita yang memelihara kita. Hidup kita dalam rencananya. Amin. Haleluya. Menyandang status sebagai anak itu menjadi anak Allah, kita menerima warisan rohani. Namanya Bapa, itu kalau anak-anaknya nakal diapakan? Anaknya nakal, pinter, lanjutkan, kerjakan, ya enggak. Bagus, ya. Tidak, dihajar, dididik, diberitahu. Seringkali kita menghadapi setiap kesulitan masalah. Barangkali, jangan-jangan itu didikan Tuhan. Benar enggak? Seringkali kita merasa, Tuhan lepaskan aku dari masalah, bebaskan aku, lepaskan aku. Diundanglah mendoa, dilepaskan dari, enggak lepas-lepas. Kadang-kadang itu didikan Tuhan loh ya. Didikan Tuhan, ditengking enggak bisa. Supaya namanya didikan itu membuat orang semakin dewasa, semakin baik. Itu sebabnya jangan kita minta bebas dari masalah. Iya. Tapi apa? Minta kita kekuatan, kemampuan untuk kita tetap taat walaupun ada masalah, ya toh? Ya. Itu sebabnya kita harus belajar mengerti bahwa kita itu anak-anak Allah dididik oleh Tuhan untuk kebaikan. Hubungan antara anak dan Bapa itu kekal di dalam Kristus. Asal kita tetap di dalam Kristus sampai kita disempurnakan. Ya, kalau anak butuh makan perlu lapor kepada bapaknya enggak? Bapak, saya lapar. Mohon disediakan makanan. Betul? Tidak. Tapi orang tuanya sudah menyiapkan makanan yang bergizi, makanan yang enak untuk anak-anaknya. Yang terpenting itu bukan permintaan anaknya, tapi relasi hubungan dengan anaknya, dekat. Nah, kerinduan Tuhan sebenarnya bukan sebatas memberkati kita, melindungi kita, tapi bersekutu dengan kita sebagai anak-anaknya, yang membuat Bapa disenangkan, dan apapun yang kita perlukan, pasti Tuhan menyediakan. Setiap kita punya keperluan yang berbeda, amin. Apa keperluan Bapak Ibu Saudara? Ada yang perlu beras? Ini pertanyaan agak sedikit memancing. Ada keperluan masing-masing kita. Ingat, Tuhan menyediakan segala keperluan kita. Amin. Dalam situasi apapun, Bapakku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu sebabnya ingat, kita ini anak Allah. Jangan takut. Ada yang tanggung jawab atas hidup kita. Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Selebihnya tanggungan Bapak kita. Amin. Ya, anak-anak itu melakukan apa saja, main ke sana kemari. Di luar itu tanggungan bapaknya. Itu sebabnya kita mau berserah penuh kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan, percaya. Sampai hari ini kita ada karena pemeliharaan dan anugerah Tuhan. Amin. Yang ketiga, berkat apa yang kita terima? Menjadi tempat kediaman Roh Kudus. 2 Korintus pasal pertama ayat 21 sampai 22 berkata, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Roh Kudus di dalam kita sebagai tanda meterai menjamin semua yang telah disediakan. Amin, jaminan. Itu sebabnya kalau kita berjalan dalam Roh Kudus, di dalam Kristus, hidup kita terjamin, ada jaminan. Karena Roh Kudus jaminan kita, meterai, kepastian. Tidak usah ragu-ragu lagi bahwa Tuhan memelihara hidup kami, hidup saya, hidup Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini karena pemeliharaan Tuhan. Amin. Orang yang dipelihara Tuhan itu menikmati setiap hari berkatnya yang cukup, amin. Kalau berkelimpahan itu berarti artinya untuk memberkati, ngerti maksud saya? Berkati aku berlimpah-limpah, untuk siapa? Untukku. Ya. Itu namanya apa? Seraka ya. Makanya doa Bapa kami berkati makanan pada hari ini yang secukupnya. Di samping Tuhan mau kita ini setiap hari bersekutu
mengandalkan Tuhan, menikmati makanan yang cukup. Kalau kita berlimpah lebih dari yang cukup, itu berarti berkat itu untuk memberi. Amin. Berbagi. Bukan bagian kita. Ada seorang hamba Tuhan itu kalau menerima berkat, dia berdoa pada Tuhan. Untuk siapa? Oh, hebat gak? Ada di sini yang terima sesuatu berkat, misalnya nominalnya uang. Itu ada nggak yang berdoa, bertanya kepada Tuhan, untuk siapa? Itu ada nggak? Nggak usah berdoa, pasti begini. Puji Tuhan, berkat Bapa melimpah. Tentunya untuk aku dong, begitu kan. Tapi ada seorang hamba Tuhan diberkati, dia bertanya loh, untuk siapa? Hebat nggak? Coba praktekkan kalau terima gaji itu, yang bekerja di instansi tertentu, tanya pada Tuhan, Tuhan ini untuk siapa saja? Jangan lupa untuk saya juga Tuhan, begitu mestinya. Iya. Belajar untuk mengerti bahwa sebenarnya intinya bukan berkatnya, tetapi kehadiran Roh Kudus itu menyediakan segala yang kita perlukan. Amin. Iya. Jadi menjadi tempat kediaman Roh Kudus itu sebagai tanda meterai jaminan keselamatan kita yang paling utama adalah tinggalnya Roh Kudus di dalam kita. Jadi pertumbuhan kekristenan yang sejati dimulai dari kehadiran Roh Kudus. Sebab kalau kita berubah, mau bertumbuh tanpa Roh Kudus gak bisa. Mencoba sabar ya gak sabar-sabar. Kecuali punya bengkel sabar. Mencoba untuk setia baik, kok belum baik-baik. Titik intinya adalah ketika Roh Kudus dalam kita, itu memampukan kita melangkah untuk berubah. Itu sebabnya yang intinya adalah Roh Kudus. Di dalam kita dimampukan bertumbuh. Kenapa Roh Kudus di dalam kita, tapi kita tidak bertumbuh? Karena kita tidak menanggapinya, kita tidak hidup dalam pimpinannya. Kita semaunya sendiri, berjalan menurut jalannya sendiri, atau dengan bahasa surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, menuruti keinginan diaging, ya. Keinginan diri sendiri loh, diaging. Saya pernah naik bis waktu dulu, ada yang nawarin bakpao, ada yang isi diaging ayam. Tapi kita ini berhadapan dengan diaging kita sendiri, yang membuat kita tidak taat, yang membuat kita berjalan dalam kesalahan dan dosa. Itu sebabnya kalau Roh Kudus dalam kita, sadari, ikuti pimpinannya. Itu yang membuat kita menghasilkan buah Roh Kudus. Amin. Ingat buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Itu bukan buah-buah Roh Kudus, tapi buah Roh Kudus. 9 itu tidak bisa, aku sudah melakukan salah satu, yang 8 belum. Itu bagian dari pekerjaan Roh Kudus. 1 buah, 9 rasa. Pernah makan buah yang rasanya ada 9? Pernah menikmati? Itu pekerjaan Roh Kudus saja yang bisa kita hasilkan. Kasih, sukacita. Jadi kalau orang hidup dipimpin Roh Kudus, 9 itu terpancar semuanya. Kadang-kadang. Ya, beratnya di situ ya. Perjuangan melawan daging. Makin kita hidup menurut roh, dagingnya turun. Tapi kalau kita tidak nurut roh, dagingnya naik. Amarah, iri, benci meluap-luap. Sekalipun kita sudah menjadi Kristen yang cukup lama, bisa gak kita, emosi kita meledak-ledak? Bisa. Emosi itu bisa meledak karena apa? Karena apa? Karena kita membiarkan emosi itu bekerja, menguasai kita. Bukan Roh Kudus, tapi roh kuda membuat kita meledak-ledak. Ya, ada orang yang emosi, semua orang dimarahi loh. Pernah dengar gak? Jadi ada orang yang tidak ikut-ikut tapi ikut dimarahi. Itu tadi yang bekerja, kudanya itu tadi. Ya, itu sebabnya kalau Roh Kudus memimpin kita, pasti bisa menguasai diri. Amin. Amin. Ya, menguasai diri itu termasuk bisa menguasai
berbagai jenis makanan yang menggoda. Ini bapak-bapak yang suka kuliner, ya. Semua yang berkaki 4 kok dimakan. Lihat kaki 4, langsung perutnya keroncongan, ternyata itu kaki meja. Ini termasuk harus menguasai diri ya. Karena tubuh yang sehat itu anugerah Tuhan. Tapi keputusan kita, amin? Iya. Lihat kambing gitu, rasanya itu kok. Saya ini hari-hari ini lihat, kalau ada di televisi orang makan sayur itu apa ya, pengen gitu, makan sayur yang banyak itu loh, yang tanpa dimasak. Saya membayangkan loh, kok kayak wedhus. Enggak, maksudnya saya pengen gitu loh, nikmat sekali, tapi saya enggak bisa. Tanpa dimasak itu loh, pernah tahu ya? Jadi dimakan, nikmat tuh. Rasanya kayak apa saya belum pernah membayangkan dan mengalaminya ya. Mesti direbus dulu ya. Tapi sebenarnya mereka sehat loh. Ya, yang melakukan itu. Benar ya? Sehat kan? Karena apa? Karena pengeluarannya sedikit, ya. Iya, kan tidak beli daging. Haleluya. Ini contoh saja soal penguasaan diri ya. Ini yang terakhir ini, sungguh terakhir ya. Kalau kita menerima berkat rohani, anugerah rohani, kasih setia dan rahmat Tuhan, Mazmur 103 ayat 4 berkata, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, dari kematian karena dosa, yang memahkotai engkau dengan apa? Kasih setia dan rahmat Tuhan. Bahkan dikatakan di ayat lain, kasih setia dan rahmatnya selalu baru setiap pagi. Hari demi hari kita menikmati kasih setia dan rahmat Tuhan. Artinya apa? Saat kita lemah, saat kita salah pun, walaupun kita jatuh, Dia tidak membiarkan kita jatuh tergeletak. Tergeletak dalam bahasa Jawa itu ngatang-ngatang, tahu ya? You understand ngatang-ngatang? Ya. Dia tidak membiarkan, Dia mengangkat kita, memulihkan kita, mengembalikan kita ke jalannya yang benar. Amin. Jadi ada banyak istilah mengatakan kembali ke jalan yang benar. Itu karena kasih setia dan rahmatnya Tuhan. Kita tidak mungkin bisa kembali ke jalan yang benar tanpa kasih setia dan rahmat Tuhan. Amin. Sebab orang berkata kesempurnaan itu hanya milik Allah. Ya. Kita bisa sempurna enggak? Bisa, karena Roh Kudus di dalam kita. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Sempurna dalam apa? Dalam kelakuan, sederhana kan. Kalau kita sering memikirkan sesuatu terus menerus, maka muncullah tindakan, benar enggak? Kalau kita bertindak terus menerus, muncullah kebiasaan. Kalau kebiasaan kita setiap hari begitu terus menerus, muncullah kelakuan atau karakter. Itu sebabnya hari-hari ini perhatikan apa yang kita pikirkan. Amin. Ada orang yang walaupun usianya banyak tapi wajahnya kelihatan awet nom, tahu ya? Sebenarnya jangan tertipu dengan istilah awet nom dan kelihatan tua. Karena orang yang kelihatan tua itu karena dia banyak berpikir. Dan orang yang awet nom itu tidak pernah berpikir. Jadi jangan merasa bangga, kamu awet nom. Saya beritahu itu istilah itu sebenarnya hanya pengalihan ya, bahasa. Ya. Makanya jangan bangga dulu, kamu kok kelihatan muda. Itu sebenarnya dalam lubuk hati yang paling dalam. Orang mengatakan kamu kok gak pernah pikir. Ya itu ilustrasi aja. Ya. Haleluya. Ini tidak ada ayat, tetap bagian yang terakhir tadi ya. Pada saat yang sama ia menyediakan berkat untuk menghadapi setiap proses kehidupan. Sebab setiap orang itu pasti diperhadapkan dengan kesulitan dan tantangan, benar enggak? Orang yang tidak mau menghadapi kesulitan tidak akan mengalami kemajuan. Sebab kesulitan, tantangan itu merupakan anak tangga untuk kita maju. Amin. Itu sebabnya janji Tuhan, berkat Tuhan, Dia menyediakan damai sejahtera. Damai sejahtera itu membuat kita berbeda. Orang bisa menghadapi masalah yang sama. Ada yang takut, ada yang cemas, ada yang bingung. Tapi orang yang mengalami damai sejahtera, dia tetap tenang. Amin. Jadi orang bingung lihat dia. Kok tetap tenang ya? Pantesan awet muda. Ini kembali ke tadi ya.
Tetap kenapa? Mengalami damai sejahtera. Jadi sekalipun banyak orang menghadapi masalah yang kurang lebihnya sama, orang yang mengalami damai sejahtera tetap tenang. Amin. Tetap tenang tinggal di dalam hadirat Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Sebab orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Perlu damai enggak kita? Perlu, sangat perlu damai sejahtera. Dan sukacita yang dari Tuhan itu kekuatan kita. Kalau damai sejahtera itu internal di dalam kita, sehingga yang bisa ngalami, yang bisa merasakan personal di masing-masing. Menghadapi banyak orang ini beda loh responnya. Tapi orang damai itu tenang, walaupun banyak kesulitan dan masalah. Tapi orang yang bersukacita itu menular, tahu enggak? Membuat orang lain bahagia, membahagiakan orang. Ada ekspresi, jadi damai sejahtera dirasakan oleh orang yang mengalaminya, tetapi sukacita dapat dirasakan oleh orang lain ketika kita mengekspresikannya. Kalau kita berkata ada sukacita, ada dong, mana ekspresinya gitu kan. Masa orang sukacita itu seperti tiang listrik atau seperti gedebok pisang, diam saja. Ada ekspresi yang berdampak. Saya itu waktu sekolah kitab di STT Betani, waktu itu masih ada, sekarang sudah enggak ada ya. Sekolahnya sudah ganti ya. Saya itu orang yang kurang berekspresi, yang lain lompat-lompat ya. Saya tenang gitu ya. Bukan mengalami damai sejahtera, memang bawaan saya kaku ya. Lalu dari orang lain berkata, loh, dia menyebut salah satu gereja Protestan, kamu dari itu ya? Loh, ternyata diem itu bisa menunjukkan organisasi sinode gereja. Makanya sukacita itu harus menular. Jangan sampai disebut orang salah ya, karena tidak menular. Ya, oh, puji Tuhan. Jadi pada saat kita lahir baru, Allah menjadi Bapa kita, seperti Bapa yang baik, Dia telah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Amin. Apapun kebutuhanmu, Tuhan mencukupkan, menyediakan. Amin. Haleluya. Terima kasih Engkau Bapa yang baik, yang mengasihi kami, anak-anak-Mu. Sebab kami tahu bahwa kami ciptaan yang baru. Hidup kami sebagai anak Allah, dan roh Allah diam di dalam kami. Dan kami dimampukan berjalan, tetap ada dan berdiri sampai hari ini, karena kasih setia dan rahmat-Mu yang selalu baru. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dengan lembut katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segala
Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Bersama naikkan pujian ini sambil bangkit berdiri. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kasih setia, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau setia dan mulia. Kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Bapa yang setia, Allah yang menunjukkan kasih setia dan rahmat yang tak pernah berhenti mengalir. Terima kasih Engkau menyediakan yang kami perlu, sebab Kau Bapa yang setia, tak pernah Kau tinggalkan kami. Tak pernah Kau biarkan kami sendiri, sebab Engkau Bapa, ya Aba ya Bapa. Hidup kami dalam rencana-Mu, hidup kami dalam pemeliharaanmu, hidup kami di dalam tangan-Mu yang kuat. Haleluya, haleluya. Orama lama sikini amarana lama rama lama sekarana warabala baradala warabala. Engkau mulia Tuhan, Engkau yang menyelamatkan kami oleh anugerah yang besar. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia. Orama lama sikini amarana lama 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 lama. Apapun yang kami perlukan Engkau menyediakan bagi kami. Terima kasih. Sebab Engkau Allah yang setia, Terima kasih. kasih setia dan rahmat-Mu Terima kasih, selalu Tuhan. baru. Terima kasih. Anugerah-Mu dinyatakan, Terima memampukan kasih, kami Tuhan. untuk sadar kami adalah ciptaan yang baru. Haleluya. Kami adalah anak Allah dan Roh Kudus di dalam kami yang membuat kami mengalami kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan hari lepas hari bekerja di dalam kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkat firman-Mu kami terima pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Bapa, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh menikmati kembali anugerah-Mu yang besar, di mana kami boleh bersekutu, menikmati akan hadirat-Mu. Kami boleh memuji menyembah Engkau, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Sungguh anugerah-Mu besar buat kami. Kami ingat saudara kami, sidang jemaat-Mu yang pagi hari ini
tidak bisa ikut beribadah bersama-sama di rumah karena mungkin dalam keadaan lemah tubuh. Mungkin mereka dalam keadaan takut Tuhan. Mungkin mereka cemas dalam menghadapi situasi kondisi hari-hari ini. Kami mohon kepadamu ya Bapa, yang sakit kiranya Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan dan memulihkan. Mereka yang dalam ketakutan, kecemasan, Tuhan berikan, turunkan damai sejahtera Allah dalam nama Yesus. Dan Tuhan tolong bagi mereka yang hari-hari ini sedang dalam kesulitan menghadapi setiap masalah dalam rumah tangga mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, untuk Tuhan gembala sidang setempat, untuk seluruh staf pengembalaan, para pengerja Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan, Engkau merupakan pagar keliling bagi mereka, membungkus kehidupan mereka dengan kuat kuasa darah Yesus, melindungi mereka dari segala, oh Tuhan, virus yang hari-hari ini sangat menakutkan. Tuhan bungkus semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Tuhan bentengi hidup mereka. Berkati kesehatan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka. Tuhan yang masih sekolah, Tuhan juga berikan kemampuan hari-hari ini. Oh Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani. Oh Tuhan, biar para penginjil yang mengabarkan Injil kerajaan-Mu, Tuhan pakai hari-hari ini dengan kuat kuasa surgawi, supaya sungguh-sungguh banyak jiwa boleh dibawa kepada Engkau. Karena kami tahu waktu-Mu singkat Tuhan. Kami percaya tidak lama-lama Engkau akan datang kembali yang kedua kali. Oleh sebab itu tolong semua hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang hari-hari ini memberitakan Injil, Tuhan pakai dengan kuat kuasa surgawi. Bahkan gereja-gereja yang hari-hari ini beribadah, Tuhan juga tolong, Tuhan lindungi semuanya. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa pada pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon belas kasihan untuk bangsa ini Tuhan. Kami tahu sampai hari ini Engkau masih pegang kendali atas bangsa ini. Oleh sebab itu kami berdoa untuk Bapak Presiden, wakil dengan seluruh jajaran yang ada. Tuhan berikan kepada mereka kemampuan Tuhan untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada di bangsa ini. Berdoa untuk Menteri Kabinet dengan seluruh jajaran yang ada. Berdoa untuk TNI Polri. Kami berdoa Tuhan untuk para medis yang ada di garda terdepan. Tuhan kami mohon kepadamu biar Engkau lindungi mereka. Engkau jagai mereka, berkati kesehatan mereka, berkati rumah tangga mereka Tuhan. Bahkan kami juga berdoa di bangsa rakyat Indonesia yang hari-hari ini yang terpapar corona dimanapun mereka berada. Siapapun juga Tuhan, kami mohon belas kasihan atas bangsa ini. Bahkan untuk kota Salatiga Tuhan, mereka yang hari-hari ini terbaring di rumah, yang di rumah sakit, dimanapun mereka berada. Tuhan jamah dalam nama Yesus, jangan ada seorang pun yang meninggal. Kami mohon padamu, biar semua boleh menikmati kesembuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu. Kami juga berdoa pada pagi hari ini, oh Tuhan, untuk keluarga-keluarga kami yang belum sampai hari ini mengenal Engkau, belum menerima anugerah keselamatan. Kiranya Tuhan pakai setiap kami yang ada untuk kami boleh menjadi saluran berkat bagi mereka, supaya melalui kehidupan kami mereka boleh terberkati Tuhan. Terima kasih kami bersyukur buat pagi hari ini. Gak lupa kami menyerahkan ibadah Natal kami serahkan dalam tangan-Mu dengan seluruh dana-dana yang kami butuhkan. Kami hanya bisa mengandalkan Engkau, tidak ada yang lain Tuhan. Karena kami percaya Engkau sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Oleh sebab itu kami berharap hanya kepadamu. Kami tahu Engkau punya banyak cara untuk bisa memberkati gereja ini, sehingga gereja di tempat ini boleh menjadi berkat Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini, karena kami tahu semua kami yang datang menikmati berkat dari Tuhan.
Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami alaskan segala doa permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat ibadah pagi hari ini. Biarlah kekuatan baru dari Tuhan, damai sejahtera dan sukacita terus limpah dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu Engkau ada di dalam kami beserta dengan setiap kami. Terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Dalam ibadah kami boleh diberkati dan kami juga memberkati Engkau dengan pujian dan penyembahan kami. Sebentar kami akan pulang, kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah kiranya sebelum kami pulang, kami rindu terima sekali lagi berkat daripada-Mu Tuhan. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tunjukkan kasih setia